Salam sejahtera Kristus bagi saudara sekalian. Saya menyampaikan firman Tuhan pada kitab Efesus pada pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan berkata, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa yang isinya." Saya ulangi, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam alam yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita, berburu kekayaan bangsa-bangsa untuk dipergunakan dalam kemuliaan Tuhan. Itulah sebagai tema bagi kita, saudara. Mohon perhatian. Kalau saudara-saudara sekalian mungkin berkata sebagai jemaat atau tidak mungkin untuk berhubungan dengan bangsa-bangsa, dengar baik-baik bahwa sesungguhnya saudara harus punya hubungan dengan bangsa-bangsa, dengan apapun yang disampaikan oleh firman Allah tentang semua pemulihan, tentang semua penyelamatan, tentang segala sesuatu rencana Allah di dalam bangsa-bangsa. Saudara dipanggil, karena panggilanmu adalah datang untuk diselamatkan dan pergi untuk memberitakan Injil dan memberi kesaksian kepada dunia untuk semua di tengah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Hari ini saya akan bangkitkan kepada kita sekalian, saudara-saudara, bagaimana kita untuk berburu kekayaan itu. Karena Alkitab sudah berkata, saudara-saudara, bahwa Allah sendiri akan mengalihkan kekayaan bangsa-bangsa kepada mereka yang beribadah kepada Yesus Kristus. Dalam penggenapan inilah, maka saya harus beritahu kepada kita sekalian bahwa di tengah kehidupan kita inilah yang dimaksud untuk berburu kekayaan itu yang ada dipegang oleh bangsa-bangsa. Kenapa? Karena ini yang kita harus tahu, dan saudara pun harus tahu bahwa kekayaan itu sumbernya daripada Allah. Katakan amin. Katakan amin. Shalom. Sidang jemaat yang saya gembalakan, dengarkan baik-baik. Jadilah menjadi jemaat yang tergembala, supaya dengan firman yang disampaikan kepada saudara-saudara menjadi ketentuan dan kuasa oleh Allah untuk membimbing saudara-saudara menjadi anak-anak Tuhan yang tergembala di dalam penggembalaan Yesus Kristus yang baik. Karena itu perhatikan baik-baik saudara-saudara, apa yang tidak terfungsi atau tidak berfungsi itu semua juga akan diambil alih kembali, dibersihkan dan disucikan supaya kudus di hadapan Allah,
supaya itu pun dipergunakan untuk kemuliaan Allah. Saya harus beritahu saudara-saudara, Indonesia ini adalah satu bangsa juga yang konon bahwa kita juga punya tugas ke sana. Katakan amin. Saudara punya tugas di bangsa ini. Makanya mulai dari sekarang saudara-saudara, setiap tugas pekerjaan apa yang mau saudara lakukan harus komunikasi dengan Tuhan. Bisakah ini supaya jangan menjadi suka-sukamu di tengah kehidupan, karena engkau adalah milik Allah, sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Hargai itu, supaya kalau kita hidup adalah hidup untuk Tuhan dan bagi Tuhan dan bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sedang berburu kekayaan negara ini sampai ke luar negeri, diburu uang itu dari hasil koruptor, penyelewengan, pencurian, pengalihan yang tidak berkenan itu dilacak, hingga saudara tahu uang itu sekarang mau dikembalikan kepada bangsa. Sebab ada maksud abadi. Dengar baik-baik saudara-saudara, sama seperti panggilan saudara-saudara, ada maksud abadi, yaitu menggenapkan seluruh kebenaran firman Allah tentang pribadi saudara, tentang kasih karunia yang saudara miliki. Itu harus dipertanggungjawabkan. Dan saya juga sedang berbicara kepada bangsa-bangsa, semuanya kasih karunia, anugerah yang menjadi kekayaan di dalam bangsa-bangsa, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Dan saya tahu apa yang dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia ini adalah dia takut akan Allah dan melakukan kebenaran, sehingga segala sesuatu yang namanya membelok, bersalah dan menyimpang pada kebenaran, dia punya nyali untuk mengembalikan semua untuk kepada kebenaran. Dan saya akan tuntut ini juga kepada saudara-saudara. Mana nyalimu untuk membuat kebenaran-kebenaran yang ada di sampingmu, yang ada di lingkunganmu, yang ada di tengah keluargamu? Shalom saudara. Shalom. Kekayaan Allah di dalam kasih karunia, anugerah dan penciptaan, rancangan yang ada pada saudara-saudara adalah semua kekayaan Allah. Saya itu harus mengatakan kepada saudara-saudara, bagaimana kasih karunia yang ada pada saya yang telah kuterima, dan kasih karunia itu juga berbicara dan menuntunku untuk melaksanakan, mempertanggungjawabkan apa yang sedang Tuhan mau. Karena tidak kebetulan saudara-saudara, kasih karunia yang diberikan kepada kita sekarang, termasuk kepada saya. Saya sadar ada ketentuan firman Allah kepada siapa yang banyak dipercayakan, kepadanya banyak dituntut. Tetapi apabila dia tidak tahu kehendak Tuannya, Tuhan yang memberi kasih karunia itu, maka kepadanya akan diberi pukulan. Dengar baik, ketentuan ini semua adalah supaya kita mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah beri, Tuhan kasih umur panjang. Maka semuanya itu adalah supaya kita ini terus menjelajahi dari segala sesuatu apa yang terhilang, tersesat, bahkan pun apa yang dicuri oleh orang lain, oleh bangsa-bangsa, atau salah mempergunakan seluruh kekayaan Allah itu yang bukan kepada Yesus Kristus, tetapi kepada nabi-nabi Nabal,
kesaksian kebenaran dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang membenarkan, yang menyatakan ya dan amin di tengah seluruh firman Allah dengan kehadiran Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan hari ini diberitahu kepada saudara-saudara, ada rahasia yang tersembunyi berabad-abad hanya tentang kekayaan Allah. Supaya hari ini kita dengan hikmat yang dari Allah, perhatikan baik. Shalom saudara. Ada fungsi dan maunya maksud abadi Allah tentang gereja ini adalah supaya saudara-saudara bisa melayani, bukan maju mundur, maju mundur. Shalom, shalom, shalom. Roh Tuhan sedang berbicara dari langit, dari kuasa, dari tempat yang mati, untuk menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa kita perlu mengatur strategi maju untuk pekerjaan Allah. Amin, saudara. Shalom. Saya berbicara kepada pribadi-pribadi saudara. Masih panas? Ya, kita berdoa supaya jangan panas. Anak-anak Tuhan juga harus saya hargai. Makanya saudara-saudara juga sebagai anak-anak Tuhan, hargai Tuhan. Jangan kalau memberi untuk Tuhan kau tukar menjadi sembunyi. Bahagia. Shalom, shalom. Dan itu berdampak dengan apa yang sedang kita hitung dan kita dengar di tengah-tengah saat warta jemaat. Shalom saudara. Shalom. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah majulah saudara-saudara di tengah pelayanan itu, mempertanggungjawabkan panggilan dari Kristus Yesus bagi saudara pribadi. Tidak ada seorang pun yang ada di tengah jemaat yang berkata aku tidak dipanggil. Amin saudara. Shalom. Bayangkan saudara-saudara panggilan Allah, bukan panggilan kepolisian atau panggilan daripada jaksa. Bukan panggilan Allah yang berkata secara pribadi kepada saudara, mengatakan kepada namamu Yeristo, Yeristo, Yeristo Simamon. Dan demikian juga kepada panggilan saudara-saudara, entah si Tohak atau si Badukas pun namanya. Pasti secara pribadi Tuhan sebut nama di tengah panggilan itu. Guna apa? Hari ini sedang dibukakan rahasia firman Tuhan, supaya kekayaanmu, kekayaan bangsa-bangsa, termasuk kekayaan gereja. Shalom saudara, harus fungsinya bagi dia, dan bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya dalam hidupmu. Apa yang saudara sudah perbuat, ketika firman Tuhan mengajar saudara-saudara mengucap syukurlah senantiasa, tapi tidak pernah syukurmu engkau beri seperti memberi kepada Tuhan, melainkan adalah mungkin memberi adalah memberi seperti biasa-biasa saja, seperti melemparkan roti kepada orang yang lapar. Barangkali seperti itu. Selesaikan tugas panggilan saudara-saudara, kita
kita harus dengan berani maju tak getar membela yang benar di tengah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan. Amin, saudara. Shalom. Aku juga harus beritahu kepada bangsa-bangsa, hiduplah di dalam pelayanan. Pergunakanlah kekayaanmu, hai bangsa-bangsa, hai pejabat-pejabat tinggi, hai orang konglomerat dan orang kaya, penguasa, kata firman Allah, pemerintah juga, kata firman Allah, bertanggungjawabkan kekayaan itu, supaya jangan ada lagi yang menyeleweng, yang hanya untuk membuat berpoya-poya dan kepentingan dirinya sendiri dan kemewahan soal makan dan minumnya yang dipersiapkan. Sementara Allah maksud adalah untuk maksud kekekalan abadi. Saudara hidup dari Tuhan, maka buatlah hidupmu untuk Tuhan. Katakan amin. Dengarkan ini firman Tuhan, kata Rasul Paulus pada Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Shalom, saudara. Shalom. Jadi maksudnya janganlah dilalaikan, jangan diabaikan. Shalom, saudara. Dalam panggilan kita, kalau kita sama seperti orang dunia, mengabaikan ibadah pada hari Minggu, mengabaikan ketentuan firman Allah, jika mempersembahkan sesuatu, persembahkanlah yang terbaik. Mengabaikan kesungguhan untuk menghadap hadirat Allah setiap minggu. Shalom. Dengan apapun alasannya, dengarkan baik-baik ini, saudara-saudara. Walau keluarga kematian di tengah-tengah hari Minggu, menurut firman Allah, aku akan sampaikan kepada saudara-saudara, janganlah engkau berhenti hari Minggu untuk tetap memuja dan beribadah memuji Allah. Shalom. Shalom. Yesus dengan tegas berkata, kau dari mana? Menguburkan orang tuaku. Lalu Yesus katakan, biar orang mati menguburkan orang matinya. Apakah yang dimaksud dalam kesimpulan itu? Betapa pentingnya hari ibadah yang tidak akan bisa untuk diabaikan. Ingat akan panggilan itu. Rasul Paulus berkata, tidak ada yang mengabaikan. Demi persekutuan, demi kemuliaan bagi Allah, Rasul Paulus berkata, nyawaku tidak kutimbang-timbang. Shalom, saudara-saudara. Saudara tahu nyawa yang tidak ditimbang-timbang hanya karena flu aja. Bilang sama Pak Gembala, kurang sehat. Shalom, saudara. Atau sekaligus saya tanya, mana bapakmu? Kurang sehat kan? Shalom. 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 Tanggung jawab ini harus dilakukan. Bagaimana lagi kita, saudara-saudara, untuk membuat maksud abadi daripada Allah? Saya harus tahu. Tapi saudara-saudara kalau sudah tahu, maunya harus tahu. Amin, saudara. Shalom. Saya harus beritahu lagi. Jika saya memberitahu kepada saudara, maunya saudara tahu. Dan saudara harus tahu. Itu loh. Amin, saudara-saudara.
membaca firman Allah. Makanya saudara-saudara harus terus menggali firman Allah. Mari kita akan membaca saudara Yesaya 51 ayat 5. Baik, kita membaca bersama-sama 2-3 ya. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadaku lah pula menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Seluruh pulau yang sudah menanti-nanti dalam pengharapan itu. Oh, semua bangsa-bangsa ingin kaya, maju. Tetapi ini maksudnya Allah, supaya keselamatan itu tiba. Yang boleh saya harus katakan kepada saudara-saudara, supaya kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini pun adalah tiba. Guna apa? Banyak orang yang diselamatkan oleh karena perbuatan anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Shalom. Jadi tidak bisa berpangku tangan. Kira-kira 6 tahun yang lalu Tuhan berbicara kepada saya, tinggalkan organisasi. Saya bertemu. Ternyata ini rahasianya. Kenapa? Adalah supaya jangan pikiran ke organisasi, melainkan fokus kepada pemberitaan Injil. Saya dipanggil adalah untuk memberitakan Injil ke kota-kota di dunia. Masih Indonesia. Shalom saudara-saudara. Jadi Tuhan katakan, ya tinggalkan yang lain. Amin, saudara. Shalom. Mungkin ini menjadi perhatian bagi kita, atau menjadi satu keteladanan bagi kita, saudara-saudara. Bagaimana supaya kita fokus pada panggilan dan pelayanan itu. Amin, saudara. Shalom. Fokus kepada panggilan dan pelayanan itu. Kedua, saya harus beritahu hukum Allah. Percaya. Jika Yesus datang kepada kita sekalian atau kepada dunia ini adalah membuktikan bahwa Allah itu adalah menggenapi seluruh kebenaran firman Allah, dan menggenapkan adalah cinta kasih Yesus, cinta kasih Allah kepada dunia supaya semua diselamatkan. Yohanes 3:16 berkata 2-3 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Shalom saudara-saudara. Tegakah hatimu melihat saudaramu menuju kepada kebinasaan? Shalom. Shalom. Dan firman sedang mengingatkan kita bahwa percayalah, teruskan pekerjaan Allah. Amin, saudara. Teruskanlah. Karena hanya ikan asin yang ada di dalam rumahmu. Kau sudah merepet dan tinggalkan Tuhan hanya oleh karena ikan asin, tidak telur sambal. Shalom saudara-saudara. Shalom saudara-saudara. Kecilkan imannya dari kehidupan saudara-saudara. Yang saya hari ini adalah meyakinkan kita kebenaran saudara didapat. Dengar baik saudara-saudara. Saya akan bacakan dulu ini. Ketika firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, berkata begini. Saudara perhatikan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, supaya pada masa yang
kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara dapatkah untuk mengerti tentang firman ini? Semua sedang berbicara tentang kekayaan Allah. Kekayaan Allah untuk diberikan kepada saudara-saudara. Kekayaan Allah yang dijanjikan kepada saudara-saudara. Kekayaan Allah yang sudah dibuatkan menjadi kasih karunia kepada saudara-saudara. Kasih karunia Allah yang sedang diperhadapkan kepada kita. Kekayaan Allah di depan. Shalom saudara-saudara. Kekayaan, mari kita baca sebentar saudara-saudara. Kekayaan itu sudah diperhadapkan kepada kita. Dan bagaimana kita sebenarnya adalah sebagai orang percaya. Katakan amin. Sebagai orang percaya, bukan sebagai jomos atau bukan sebagai orang yang hebat, tetapi sebagai orang percaya. Yesaya 60 Haleluya, ayat 5. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ya, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Shalom saudara-saudara. Ketentuannya asal jangan saudara lalai dan lari-lari dari jalan maksud saya. Shalom saudara-saudara. Itu tapisan saya kepada setiap orang yang dilayani. Waktu dilayani, iya Pak Pendeta, iya Pak Gembala, iya Pak Pendeta. Tapi begitu selesai berkati, di mana ini masa muslim? Di Siantara cari makan. Shalom saudara. Shalom. Seperti itulah contoh-contoh yang begitu cepat untuk berbalik, tidak percaya. Baiklah untuk hari ini saudara-saudara, percayalah dengan sungguh bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam dunia ini, walau sakit, hinaan, dan segala hambatan, bahkan juga cambuk sampai kepada salib, dia akan berkata, aku akan maju terus, tidak akan dihalangi oleh apapun. Nyawaku sendiri siap demi supaya keselamatan itu, demi supaya ketaatanku kepada Bapa di surga kulakukan, kulaksanakan. Apalah arti hidup bergoyah-goyah di dalam dunia ini? Atau apalah arti hidup kalau disemangati ataupun dipuji-puji? Itu mungkin perkataan yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Dipuji, dia dipuji banyak. Tapi kalau untuk ketaatan itu, walau apapun yang terjadi, dia akan terus maju demi ketaatan kepada Bapa. Soal percaya dan ketaatan, coba ambil itu saudara-saudara menjadi buku dan tema topik di tengah kehidupanmu mulai dari sekarang ke depan. Mari kita berikan tepuk tangan. Supaya kita sama-sama shalom mengenai topik ketaatan di tengah kehidupan masa ini. Jadikanlah itu menjadi tema besar bagi kehidupan. Yang ketiga, saya harus sampaikan dengan segera, perlunya pelayanan kita terbang, dan bukan sekedar terbang, tapi terbang tinggi. Karena ini waktu ketika Tuhan mencurahkan rohnya. Jadi yang ketiga ini, terbanglah tinggi dalam
pelayanan untuk membangun kerajaan Kristus. Shalom saudara. Aku mau pakai satu rahasia kepada saudara-saudara yang masih muda. Mungkin engkau akan berkata, rumah aku belum punya, macam mana mau membangun kerajaan Allah? Maka saya harus katakan begini saudara-saudara, bangun rumahmu dan bangun kerajaan Allah setelah selesai. Dan itu ikat janji. Shalom saudara-saudara. 2014 yang lalu, tahun 2014 yang lalu, saya berjanji kepada Tuhan. Dan lihatlah penggenapan. Dia tahu janjinya. Anak pun harus mengatakan dan melakukan janji. Janji itu adalah, izinkanlah Tuhan, aku bangunkan gereja ini sudah 17 tahun. Lalu aku meneruskan Injil untuk diberitakan ke kota-kota itu. Semua peristiwa aku serahkan kepada Allah. Dan motivasi, ketentuan dalam setiap langkah-langkahku untuk menunjukkan kepada orang percaya sebagai hamba. Maka apakah bisa dapat untuk dikerjakan ataupun dibangun gereja ini? Dibangun oleh Allah. Allah turun tangan. Bayangkan member seseorang berkata begini, aku disuruh Tuhan datang ke sini untuk membangun gereja ini. Saudara pikir itu bukan member? Member itu saudara-saudara, membernya begini, besar itu pembiayaannya. Sedangkan rumahnya bukan seperti ini besarnya. Kira-kira begitu beban berat itu saudara-saudara. Tetapi karena Tuhan yang sudah kerjakan dan perintahkan Allah yang harus dituntaskan, maka hambanya itu dan hambanya ini harus menuntaskan. Kalau kita tidak menuntaskan pekerjaan Allah dan selalu berbelit-belit dengan yang baik-baik, selalu menunda-nunda, selalu mengabaikan pekerjaan Tuhan, maka dengar, kenapa pula Lukas 12 ayat 48. Kenapa pula Kermia? Shalom saudara. Maka aku katakan begini saudara-saudara, apa itu terbang tinggi dalam kejayaan Kristus, ternyata juga sorga punya konsep untuk membuat pelayanan itu terbang. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan katakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Sampai di situ. Aku melihat ada malaikat terbang. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan malaikat terbang itu? Bukan malaikat yang saudara tahu adalah seperti burung ataupun seperti perempuan wanita yang membuat sayapnya dia terbang. Bukan. Pelayanan itu adalah pelayanan hamba-hamba. Pelayanan itu adalah pelayanan yang dimaksud oleh seseorang malaikat yang dimaksud itu adalah hambanya. Saudara tahu apa julukan kepada gembala jemaat? Saudara harus lihat di sana. Mulai dari kitab Wahyu 1 sampai dengan kitab Wahyu pasal yang ketiga, itu berbicara kepada gembala jemaat itu adalah malaikat penjaga jemaat. Malaikat jemaat yang diunjuk adalah kepada jemaat atau kepada gembala. Aku bukan rahasia sekarang. Shalom saudara. Shalom. Dan saudara itu bisa menjadi malaikat. Tunjukkan pelayananmu.
dan harus siap terbang tinggi. Amin saudara. Siap terbang tinggi itu adalah maksudnya semangat dan bisa untuk menggempur. Jangan seperti orang toke. Pergi kamu katanya, tapi tidak dikeluarkan uang. Ayo pergi kamu, cari ini, tapi tidak diberikan untuk transportasi. Bukan seperti itu maksudnya. Saudara harus siap, semangat dalam segala hal. Tunjukkan kekayaan Allah yang ada padamu. Namanya pelayanan ini adalah pelayanan surga. Allah sudah memberikan kepada kita, maka kita pun harus mempergunakannya untuk pelayanan itu. Itu yang dimaksud. Shalom saudara. Terbanglah tinggi. Pergunakanlah kekayaan Allah. Terbanglah tinggi. Kalau saya tidak tahu rahasia ini sebenarnya saudara-saudara, shalom. Mengapa aku harus membangun gereja besar-besar seperti ini? Mengapa seluruh tenaga dan keuangan kutumpahkan kepada gereja, kepada pelayanan? Dengar baik-baik. Ada lagi yang paling konyol. Wih, kata seorang pendeta pula itu. Kenapa harus jual mobil? Shalom. Dia nggak tahu rahasia. Syukurlah ada beberapa yang sudah sadar, saudara-saudara di tengah bangsa-bangsa, bahwa dewa-dewa yang dipuji-puji begitu besar uangnya untuk menempah itu sekarang sudah diambil, dibuang sampai ke sungai. Syukurlah mereka mengerti seperti itu. Tetapi saya harapkan kepada anak-anak Tuhan, dengar pelayanan. Tidak usah seperti itu ceroboh, melainkan adalah tiap langkahmu diambil oleh Tuhan, dan semuanya untuk Tuhan, dan bagi Tuhanlah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin saudara. Jangan seperti orang yang bandel di dalam Alkitab itu, mempoya-poyakan uang ayahnya, warisan daripada ayahnya. Dia poya-poyakan, minum sana minum sini, hanya kepuasan dirinya yang dibentuk dan dikerjakan, sampai akhirnya dia adalah makan nasi dari nasi babi yang tidak termakan babi sama. Jangan seperti itu maksudnya. Supaya jangan ada banyak kesalahan di tengah kehidupan ini. Fokuslah kepada terang dunia, kepada terang Kristus, kepada kemuliaan, kepada kebesaran akan namanya. Saya melihat begini saudara-saudara, bahwa terbang bersama dengan Kristus Yesus ini adalah seperti ini saudara-saudara. Kita baca sebentar firman Tuhan ini dalam Kisah Rasul 20 ayat 28 itu tadi. Katanya begini, tetapi aku tidak menghilangkan nyawaku sedikit, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Shalom saudara. Shalom. Supaya kita ini fokus adalah kepada kemuliaan Allah. Mari kita semua bangkit.